Di sebuah negeri bernama Inggris, di masa lampau yang penuh gejolak, tersebutlah nama seorang pahlawan yang gagah berani, Robin Hood. Cerita tentangnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, sekitar tahun 1300-an hingga 1400-an Masehi, dinyanyikan para penyair dan diceritakan dari generasi ke generasi. Apakah dia benar-benar pernah hidup? Para cendekiawan masih mencari jawabnya, namun namanya tetap harum sebagai pembela rakyat jelata. Konon, dalam versi populer legenda ini, ia hidup di zaman Raja Richard pertama, yang terkenal dengan julukan si hati singa, ketika sang raja pergi jauh untuk berperang salib, meninggalkan kerajaannya di tangan Pangeran John yang serakah. Ada yang bilang, Robin Hood dulunya adalah seorang bangsawan terhormat, mungkin bernama Robert dari Locksley atau bahkan seorang earl, pemilik tanah yang luas di Huntingdon. Namun, karena kelicikan para pejabat istana yang jahat, semua harta dan kehormatannya direnggut. Ia pun terpaksa menjadi buronan, lari dari kejaran hukum yang tidak adil. Ada juga yang berkisah, terutama dalam balada-balada lama, ia hanyalah seorang rakyat biasa, seorang petani tangguh atau yeoman, pemilik tanah kecil, dengan hati mulia dan keahlian memanah yang tiada duanya. Apapun asal-usulnya, satu yang pasti, Robin Hood memilih jalan untuk melawan ketidakadilan dan menolong mereka yang lemah. Nama Robin Hood sendiri punya cerita menarik. Nama Robin, kata orang, adalah panggilan sayang untuk Robert. Ada juga yang bilang, nama itu seperti burung Robin yang lincah dan riang, mencerminkan sifat Robin Hood yang selalu optimis dan gesit. Beberapa orang tua zaman dulu bahkan percaya nama itu ada hubungannya dengan roh hutan yang suka bersembunyi dan sedikit usil, namun berhati baik. Lalu, kata Hood dalam namanya, hampir semua orang setuju, artinya adalah tudung atau kerudung kepala. Robin Hood memang selalu memakai tudung, biasanya berwarna hijau seperti daun di hutan, agar wajahnya tak mudah dikenali musuh-musuhnya. Tudung itu juga membantunya menyelinap di antara pepohonan hutan Sherwood, tempat ia dan kawan-kawannya tinggal. Jadi, Robin Hood adalah pria bertudung, sang pahlawan hutan yang lincah. Begitulah nama Robin Hood terukir dalam legenda. Bukan sekadar nama, tapi gambaran sosoknya yang pemberani, pelindung kaum miskin, yang bersembunyi di balik tudungnya, lincah bergerak di rimbunnya hutan. Kisahnya abadi, menjadi simbol keberanian dan keadilan, terus menginspirasi banyak orang hingga kini. Hutan Sherwood yang lebat dan misterius menjadi rumah bagi Robin Hood. Hutan ini begitu luas, terletak di wilayah Nottinghamshire, penuh dengan pohon-pohon ek raksasa dan semak belukar yang rapat. Disinilah tempat paling aman bagi Robin dan para pengikutnya untuk bersembunyi dari kejaran Sheriff Nottingham yang kejam. Hutan Sherwood menjadi lambang kebebasan, tempat di mana mereka bisa menyusun rencana dan hidup tanpa rasa takut akan penindasan. Robin Hood tidak pernah berjuang sendirian. Banyak orang yang merasa senasib dengannya, menjadi korban ketidakadilan atau muak dengan para bangsawan serakah, akhirnya bergabung dengannya. Mereka dikenal sebagai Merry Men, atau pasukan riang gembira. Mereka datang dari berbagai kalangan, ada petani, ada pengrajin, bahkan ada bekas prajurit. Semuanya bersatu di bawah panji Robin Hood, terpesona oleh keberaniannya, keahlian memanahnya, dan hatinya yang selalu membela kebenaran. Salah satu sahabat terdekat Robin adalah Little John. Jangan terkecoh dengan namanya, karena Little John ini tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Pertemuan pertama mereka sangatlah unik. Mereka bertemu di atas jembatan kayu yang sempit. Keduanya sama-sama keras kepala, tak ada yang mau mengalah memberi jalan. Akhirnya, mereka bertarung dengan tongkat kayu. Robin Hood memang kalah dan jatuh ke sungai, tapi ia kagum pada kekuatan Little John. Sejak saat itu, Little John menjadi tangan kanan dan sahabatnya yang paling setia. Selain Little John, ada juga Will Scarlet, yang kabarnya masih saudara Robin, seorang pemuda gagah yang pandai bermain pedang dan berhati panas namun setia. Lalu ada Much, anak seorang tukang giling yang sederhana tapi selalu siap membantu. Jangan lupakan Alan Adale, seorang penyanyi keliling yang pandai memainkan alat musik.
Ia bergabung dengan Robin setelah kekasihnya hendak dinikahkan paksa dengan orang tua kaya. Lagu-lagu ala Nadale selalu membawa keceriaan di tengah hutan. Kelompok ini punya satu aturan emas, merampok dari orang kaya yang tamak dan jahat, lalu membagikan hasil rampokan itu kepada orang miskin yang kelaparan. Mereka tidak pernah menyakiti perempuan, anak-anak, atau orang miskin. Karena itulah, rakyat jelata sangat mencintai dan menghormati Robin Hood dan pasukannya. Mereka dianggap pahlawan sejati. Hidup di hutan Sherwood memang penuh bahaya, tapi juga penuh persaudaraan dan harapan. Selain sahabat-sahabat utamanya, Robin Hood juga bertemu dengan banyak orang hebat lainnya yang kemudian menjadi bagian dari perjuangannya. Salah satu yang paling terkenal adalah Friar Tuck. Ia seorang biarawan Kristen yang badannya subur, wajahnya selalu ceria, dan sangat suka makan enak serta minum anggur. Cerita pertemuan Robin dengan Friar Tuck biasanya lucu dan penuh tantangan, sebelum akhirnya mereka menjadi teman baik yang tak terpisahkan. Friar Tuck, walau seorang abdi gereja, tak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk membela diri atau menolong teman-temannya. Ia juga tahu banyak tentang seluk-beluk hutan dan sering memberi nasihat baik kepada Robin dan pasukannya. Ada cerita yang bilang, Friar Tuck ini dulu diusir dari biaranya karena tingkahnya yang aneh, tapi hatinya tetap mulia dan imannya kuat. Ia selalu siap membantu orang yang kesusahan. Konon, Robin pertama kali bertemu Friar Tuck di tepi sungai. Robin ingin mencari pendeta dan melihat Tuck. Robin lalu meminta Tuck menggendongnya menyeberangi sungai. Tuck menurut. Tapi sesampainya di seberang, Tuck yang merasa dipermainkan, gantian memaksa Robin menggendongnya kembali. Mereka saling gendong bergantian sampai sama-sama lelah, lalu tertawa terbahak-bahak. Dari situlah persahabatan mereka dimulai, karena mereka saling menghargai kekuatan dan semangat satu sama lain. Kehadiran Friar Tuck membuat suasana di hutan Sherwood semakin ramai dan berwarna. Ia bukan cuma memberi dukungan doa dan semangat, tapi juga jago bertarung dengan tongkat kayunya. Kegemarannya berpesta dan bernyanyi membuat perkemahan mereka selalu meriah. Friar Tuck menjadi bukti bahwa pahlawan bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang biarawan yang periang dan cinta damai, namun berani membela kebenaran. Dengan bergabungnya orang-orang hebat seperti Little John, Will Scarlet, Much, Ale, dan Friar Tuck, pasukan Robin Hood menjadi semakin tak terkalahkan. Setiap orang punya kelebihan masing-masing yang membuat mereka saling melengkapi. Mereka seperti keluarga besar di tengah hutan belantara, berbagi suka dan duka, berjuang bersama melawan kejahatan, dan saling menjaga satu sama lain. Setiap pahlawan pasti punya musuh, begitu juga Robin Hood. Musuh terbesarnya adalah Sheriff Nottingham. Sheriff ini adalah penguasa di wilayah Nottinghamshire, tapi ia jahat dan serakah. Ia menggunakan jabatannya untuk memeras rakyat kecil, menaikkan pajak setinggi langit, dan merampas tanah orang miskin demi memperkaya dirinya sendiri. Ia tak segan berbuat kejam kepada siapa saja yang menghalanginya. Sheriff Nottingham benci sekali pada Robin Hood. Bagaimana tidak? Robin Hood selalu mengacaukan rencananya, merampok harta yang sudah susah payah ia kumpulkan dari rakyat, lalu membagikannya lagi kepada orang miskin. Robin juga sering mempermalukan Sheriff dengan kecerdikannya. Karena itu, Sheriff bersumpah akan menangkap Robin Hood, hidup atau mati. Berbagai jebakan ia pasang, tapi Robin selalu saja bisa lolos. Di atas Sheriff Nottingham, ada lagi Pangeran John. Ia adalah adik Raja Richard pertama si Hati Singa. Saat Raja Richard pergi berperang, Pangeran John yang memerintah Inggris. Sayangnya, Pangeran John adalah pemimpin yang lemah, tamak, dan tidak disukai rakyatnya. Ia memanfaatkan kepergian kakaknya untuk menumpuk kekayaan dan berbuat semena-mena. Pangeran John mendukung semua tindakan kejam Sheriff Nottingham karena ia juga mendapat bagian dari hasil pemerasan terhadap rakyat. Ketidakadilan yang dilakukan Pangeran John inilah yang membuat banyak orang menderita dan akhirnya memunculkan pahlawan seperti Robin Hood. Rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketakutan, sementara para bangsawan yang dekat dengan Pangeran John berpesta pora.
Pangeran John menganggap Robin Hood sebagai pengganggu yang berbahaya. Maka, ia sering memerintahkan Sheriff Nottingham untuk segera menangkap Robin Hood, bahkan menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil. Pertarungan antara Robin Hood melawan Sheriff Nottingham dan Pangeran John adalah pertarungan abadi antara kebaikan melawan kejahatan. Ini adalah kisah tentang keberanian melawan penguasa yang zalim. Sheriff dengan segala kelicikannya dan Pangeran John dengan kekuasaannya terus-menerus memburu Robin Hood, membuat kisah kepahlawanan Robin semakin seru dan menegangkan. Di tengah petualangannya yang berbahaya, hati Robin Hood juga mengenal cinta. Ia jatuh hati pada seorang wanita bangsawan bernama Maid Marian. Marian adalah gadis yang cantik jelita, cerdas, dan juga sangat pemberani. Ia adalah kekasih Robin Hood, dan cintanya pada Robin begitu tulus dan setia, tak peduli bahaya apapun yang mengancam. Maid Marian menjadi lambang kelembutan sekaligus kekuatan seorang wanita dalam legenda ini. Bagaimana Robin dan Marian bertemu? Ada banyak versi cerita. Ada yang bilang mereka teman sejak kecil, sama-sama dari keluarga bangsawan sebelum Robin kehilangan segalanya. Ada juga yang berkisah, Marian adalah seorang putri yang menolak dinikahkan paksa dengan teman Sheriff Nottingham atau Pangeran John. Ia lebih memilih lari ke hutan Sherwood dan bergabung dengan Robin Hood, sang pujaan hatinya. Bahkan, ada cerita yang menggambarkan Marian sebagai wanita tangguh yang pandai memanah dan berkelahi. Kehadiran Maid Marian di hutan Sherwood membawa banyak kebaikan. Ia bukan hanya menjadi sumber semangat bagi Robin Hood, tapi juga ikut membantu perjuangan para merrymen. Kadang-kadang, Marian menyamar menjadi laki-laki agar bisa bergerak bebas atau bahkan ikut bertempur di sisi Robin. Keberaniannya ini menunjukkan bahwa Marian bukanlah wanita lemah, tapi pasangan yang sepadan bagi Robin Hood. Hubungan Robin dan Marian sering mendapat cobaan. Sheriff Nottingham, yang mungkin juga naksir pada Marian atau ingin menjadikannya umpan untuk menangkap Robin, sering berusaha menculiknya. Tapi, cinta mereka terlalu kuat untuk dipisahkan. Marian juga sering menjadi penasihat yang bijaksana bagi Robin, memberinya masukan-masukan cerdas dalam menghadapi masalah. Ia adalah pelengkap bagi kepemimpinan Robin. Kisah cinta Robin Hood dan Maid Marian membuat legenda ini semakin indah. Di tengah perjuangan melawan kejahatan dan ancaman musuh, cinta mereka menjadi bukti bahwa harapan dan kebahagiaan selalu ada. Marian bukan hanya kekasih Robin, tapi juga sumber kekuatan bagi seluruh pasukan merrymen. Kisah mereka adalah tentang cinta sejati yang bersemi di tengah perjuangan menegakkan keadilan. Hal yang paling terkenal dari Robin Hood adalah aksi-aksinya yang gagah berani, terutama saat ia merampok orang-orang kaya yang serakah dan membagikan harta rampasannya kepada rakyat miskin yang kelaparan. Prinsip ini, mengambil dari yang berlebih untuk diberikan kepada yang kekurangan, menjadi ciri khasnya yang mendunia. Tujuannya bukan hanya mencari harta, tapi juga untuk memberi pelajaran kepada para penguasa yang jahat dan memberi harapan kepada rakyat kecil. Salah satu aksi yang sering diceritakan adalah bagaimana Robin Hood dan pasukannya menghadang para bangsawan tamak, pedagang licik, atau pendeta korup yang melewati hutan Sherwood. Mereka akan mengambil uang dan barang berharga para orang kaya itu, tapi biasanya dengan cara yang sopan, bahkan kadang-kadang dengan candaan, asalkan mereka tidak melawan. Robin Hood terkenal baik hati, ia tidak pernah menyakiti wanita, anak-anak, atau orang miskin, meskipun mereka berasal dari keluarga kaya. Keahlian memanah Robin Hood sungguh luar biasa, dan ini sering menjadi kunci keberhasilannya. Ada satu cerita terkenal tentang turnamen memanah yang diadakan Sheriff Nottingham. Sheriff sengaja membuat turnamen ini dengan hadiah panah emas, dengan harapan Robin Hood akan datang dan bisa ditangkap. Robin tahu itu jebakan, tapi ia tetap datang dengan menyamar. Dan tentu saja, Robin memenangkan turnamen itu dengan tembakan panah yang sangat jitu, membuat Sheriff malu bukan kepalang. Selain jago memanah dan merampok, Robin Hood juga sangat cerdik. Ia sering menyamar menjadi pengemis, pedagang, atau bahkan biarawan agar bisa masuk ke wilayah musuh atau mencari informasi penting. Keberaniannya menghadapi bahaya, ditambah dengan akalnya yang pintar,
membuatnya sangat sulit ditangkap oleh Sheriff Nottingham dan anak buahnya. Setiap kali berhasil melakukan aksinya, nama Robin Hood semakin terkenal sebagai pahlawan rakyat. Aksi-aksi Robin Hood ini bukanlah kejahatan biasa, melainkan sebuah perlawanan. Ia menjadi simbol keadilan bagi rakyat yang ditindas oleh hukum yang tidak adil. Kisah-kisah kepahlawanannya mengajarkan bahwa orang biasa pun bisa melawan ketidakadilan jika mereka bersatu dan berani. Warisan terbesarnya adalah pesan bahwa kekayaan harus dibagi secara adil, dan penguasa harus melindungi rakyatnya, bukan malah menindasnya. Sheriff Nottingham tak pernah menyerah untuk menangkap Robin Hood. Ia mencoba berbagai cara. Ia mengirim lebih banyak prajurit untuk berpatroli di hutan Sherwood, menyebar mata-mata, bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Robin, hidup atau mati. Tapi Robin terlalu cerdik, para pengikutnya terlalu setia, dan rakyat kecil selalu melindunginya, jadi usaha Sheriff seringkali sia-sia. Salah satu taktik Sheriff adalah mengadakan acara besar, seperti turnamen memanah atau pesta rakyat. Ia berharap Robin Hood akan datang ke acara itu dan bisa dijebak. Seperti yang sudah diceritakan, Robin seringkali malah datang, memenangkan hadiah, lalu kabur lagi, membuat Sheriff semakin marah dan malu. Kegagalan demi kegagalan ini membuat dendam Sheriff kepada Robin semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa cerita, dikisahkan adanya pertempuran besar antara pasukan Sheriff melawan pasukan Robin Hood. Pertempuran ini bisa terjadi ketika Sheriff menyerang hutan Sherwood, atau ketika Robin Hood dan pasukannya menyerbu Kastil Nottingham untuk membebaskan teman mereka yang tertangkap atau merebut kembali harta rakyat. Pertarungan ini selalu seru dan menegangkan, menunjukkan keberanian kedua belah pihak. Kembalinya Raja Richard pertama si Hati Singa dari medan perang sering menjadi titik penting dalam cerita. Saat Raja Richard pulang, ia biasanya menyamar dulu untuk melihat sendiri keadaan negerinya. Ia ingin tahu apakah benar Pangeran John dan Sheriff Nottingham berbuat jahat, dan apakah benar Robin Hood itu pahlawan. Setelah melihat sendiri semuanya, Raja Richard biasanya akan memaafkan Robin Hood dan para pengikutnya. Dalam beberapa versi, Raja Richard bahkan mengembalikan gelar bangsawan kepada Robin Hood dan menghukum para pejabat jahat seperti Sheriff Nottingham dan Pangeran John. Momen ini menjadi puncak kemenangan Robin Hood, di mana keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, akhir cerita Robin Hood tidak selalu bahagia seperti ini, ada banyak versi yang berbeda. Bagaimana akhir hidup Robin Hood? Ceritanya ada bermacam-macam, dan beberapa di antaranya cukup menyedihkan. Salah satu yang paling terkenal mengisahkan bahwa ketika Robin Hood sudah tua dan sakit-sakitan, ia pergi ke sebuah biara bernama Kirklees. Ia ingin berobat kepada sepupunya sendiri yang menjadi kepala biara di sana. Tapi sayang, sang sepupu ternyata berkhianat. Dalam cerita itu, sang kepala biara melakukan pengobatan yang salah sehingga Robin Hood kehilangan banyak darah dan menjadi sangat lemah. Robin sadar ajalnya sudah dekat. Ia lalu meniup trompetnya keras-keras untuk memanggil Little John. Ketika Little John datang dan melihat keadaan Robin, ia sangat marah dan ingin membakar biara itu. Tapi Robin yang sekarat melarangnya. Dengan sisa tenaga, Robin meminta busur dan panahnya. Ia melepaskan satu anak panah terakhir keluar jendela, dan berpesan agar ia dimakamkan di tempat anak panah itu jatuh. Versi lain mengatakan Robin Hood meninggal dengan tenang di usia tua, setelah diampuni raja dan hidup damai. Ada juga yang bilang ia gugur dalam pertempuran terakhir melawan musuh-musuhnya. Karena akhir ceritanya yang beragam inilah, sosok Robin Hood semakin terasa misterius dan legendaris. Setiap orang bisa memilih akhir cerita mana yang paling mereka suka. Namun, apapun akhir hidupnya, nama Robin Hood sebagai pahlawan rakyat tetap abadi. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan, pembela kaum lemah, dan pejuang keadilan. Caranya merampok orang kaya yang jahat untuk menolong orang miskin telah menginspirasi banyak orang selama berabad-abad. Kisahnya mengajarkan kita tentang keberanian, kesetiaan, dan pentingnya membela kebenaran, meskipun jalannya sulit. Nama Robin Hood, Hutan Sherwood, Sheriff Nottingham, Little John,
dan Maid Marian sudah menjadi bagian dari cerita rakyat dunia. Kisahnya diangkat dalam berbagai buku, film, lagu, dan pertunjukan. Setiap zaman menemukan makna baru dalam legenda Robin Hood, menjadikannya salah satu cerita yang paling disukai dan tak pernah lekang oleh waktu. Ia adalah pengingat bahwa semangat keadilan dan kasih sayang kepada sesama adalah hal yang sangat berharga. Kisah Robin Hood ini menyimpan banyak pelajaran berharga untuk kita. Pertama, kita harus berani melawan ketidakadilan, meskipun musuh kita sangat kuat. Kedua, kita harus selalu peduli dan menolong sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Ketiga, persahabatan dan kesetiaan adalah harta yang tak ternilai dalam perjuangan. Dan yang terakhir, meskipun jalan menuju kebenaran itu sulit, kita tidak boleh menyerah untuk berharap dan berjuang demi kebaikan dan keadilan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.